Yang ketiga nih, bentuk dasar dalam desain grafis ada persegi, lingkaran, dan segitiga. Bentuk dasar merupakan elemen visual yang sangat penting dalam desain grafis. Bentuk-bentuk ini digunakan untuk menyusun tata letak, menciptakan pola, dan membangun struktur visual yang kuat. Setiap bentuk memiliki makna dan asosiasi yang berbeda dalam persepsi visual, dan pemilihan bentuk yang tepat dapat membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh desain tersebut. Yang pertama ada persegi atau square. Persegi adalah bentuk dengan 4 sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar, atau 90 derajat. Ya, jadi persegi dikenal karena sifat yang stabil, kokoh, dan terorganisir. Bentuk ini sering digunakan dalam desain yang ingin menyampaikan kesan ketertiban, keamanan, dan profesionalisme. Nah, kesan visualnya adalah persegi memberikan kesan formal, terstruktur, dan dapat diandalkan. Makna psikologis dari persegi adalah melambangkan kestabilan, keseimbangan, dan integritas. Ini adalah bentuk yang netral dan tidak menimbulkan emosi yang kuat, sehingga sering digunakan dalam desain yang ingin menampilkan profesionalisme. Nah, persegi sering digunakan dalam tata letak grid pada website, brosur, atau majalah untuk mengatur konten dengan rapi. Bentuk ini juga sering digunakan dalam desain logo perusahaan yang ingin menampilkan citra yang stabil dan profesional. Contohnya logo Microsoft nih, ya ini ada fotonya, yang terdiri dari 4 persegi warna-warni, mencerminkan keteraturan dan kesederhanaan yang cocok dengan identitas merek yang ingin mereka tonjolkan. Selanjutnya ini ada lingkaran atau circle ya. Lingkaran adalah bentuk yang tidak memiliki sudut atau ujung, melambangkan keabadian dan kesatuan. Ini adalah bentuk yang sangat fleksibel dan sering digunakan dalam desain yang ingin menyampaikan kesan inklusi, harmoni, dan kontinuitas. Kesan visualnya adalah lingkaran memberikan kesan kebulatan, harmoni, dan keluasan. Makna psikologis dari lingkaran adalah melambangkan kesatuan, keterkaitan dengan makna psikologis lingkaran melambangkan kesatuan, keterkaitan, dan kelanggengan. Ini adalah bentuk yang bersifat dinamis dan bergerak, sehingga sering diasosiasikan dengan energi yang berkelanjutan. Penerapan dalam desain, lingkaran sering digunakan dalam logo yang ingin menyampaikan kehangatan atau keterbukaan. Desain berbasis lingkaran juga sering digunakan dalam aplikasi UI atau UX, User Interface atau User Experience, untuk menyiratkan proses atau alur berkelanjutan. Contohnya adalah logo Max Coffee, menggunakan lingkaran untuk menyampaikan kesan inklusi dan kebulatan komunitas. Lingkaran dalam logo tersebut memberikan kesan bahwa merek ini tidak memiliki batas dan terbuka untuk semua. Selanjutnya ada segitiga. Segitiga adalah bentuk yang dinamis dengan 3 sisi dan 3 sudut ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Segitiga sering dikaitkan dengan gerakan dan arah. Bentuk ini dapat menciptakan ketegangan atau memberikan kesan bahwa sesuatu sedang bergerak atau berubah. Ya, segitiga memberikan kesan dinamisme dan ketegangan. Makna psikologi segitiga sering melambangkan kekuatan, arah, dan ketegangan dinamis. Ini adalah bentuk yang bisa menciptakan rasa gerakan atau pertumbuhan, terutama jika salah satu sudutnya mengarah ke atas. Nah, jadi gini, ke atas nih. Segitiga sering digunakan dalam desain logo atau grafis yang ingin menyampaikan pesan gerakan, pertumbuhan, atau inovasi. Desain yang menggunakan segitiga juga dapat menciptakan kesan ketajaman atau ketegangan. Contohnya ada logo Adidas nih, menggunakan 3 garis berbentuk segitiga untuk melambangkan gunung, yang menyeratkan tantangan dan pencapaian, mencerminkan semangat merek mereka yang selalu menantang batasan. Selain digunakan secara terpisah, bentuk dasar ini sering dikombinasikan dalam desain grafis untuk menciptakan komposisi yang lebih kompleks dan menarik. Misalnya, kombinasi lingkaran dan persegi dapat menciptakan keseimbangan antara kesatuan dan keteraturan. Sementara kombinasi segitiga dan garis diagonal dapat menciptakan komposisi yang dinamis dan energetik. Contohnya adalah logo Audi. Nah, logo Audi menggabungkan 4 lingkaran yang saling terkait yang menyimbolkan kemitraan dan integritas. Di sisi lain, logo Delta Airlines menggunakan bentuk segitiga yang dimodifikasi untuk memberikan kesan arah dan tujuan. Selanjutnya ada sketsa dan latihan gambar garis dan bentuk. Ya, menguasai keterampilan menggambar garis dan bentuk dasar adalah langkah penting dalam proses belajar desain grafis. Sketsa adalah alat penting bagi desainer untuk mengungkapkan ide secara visual, dan latihan menggambar akan membantu mahasiswa memahami cara menggunakan garis dan bentuk untuk menciptakan komposisi yang efektif. Manfaat sketsa dalam desain grafis. Nah, ini ada eksplorasi ide atau idea exploration. Sketsa adalah cara cepat untuk mengeksplorasi berbagai ide visual sebelum diimplementasikan dalam perangkat lunak desain.
Dengan sketsa, desainer dapat mencoba berbagai konsep dan iterasi tanpa merasa terbatas oleh aturan dan batasan teknis. Nah, melalui sketsa, desainer dapat menyempurnakan ide-ide awal mereka dan mengembangkan konsep yang lebih matang. Proses ini membantu desainer memahami proporsi, komposisi, dan elemen visual lainnya sebelum mereka bergerak ke tahap desain digital. Selanjutnya ada memahami elemen dasar atau understanding basic element. Melatih diri menggambar garis dan bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, dan segitiga akan membantu mahasiswa memahami bagaimana elemen-elemen ini dapat digunakan untuk membangun struktur visual dalam desain. Nah, ini ada teknik sketsa garis. Yang pertama ada garis lurus. Latihan pertama yang harus dilakukan adalah menggambar garis lurus dengan tangan bebas. Garis lurus digunakan untuk membagi ruang dan menciptakan struktur dalam komposisi visual. Yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung membantu dalam menciptakan bentuk-bentuk organik dan lebih dinamis. Latihan menggambar garis lengkung dengan tangan bebas akan membantu dalam mengendalikan ketepatan dan kelancaran alur gambar. Selanjutnya ada teknik garis tebal dan tipis. Memvariasikan ketebalan garis dalam sebuah sketsa dapat memberikan dimensi dan kedalaman pada desain. Garis tebal dapat digunakan untuk menarik perhatian, sementara garis tipis digunakan untuk detail halus. Latih diri kita menggambar persegi dengan proporsi yang tepat. Fokus pada simetri dan keseimbangan antara sisi-sisinya. Persegi adalah dasar dari banyak komposisi, jadi penting untuk menguasai teknik ini. Yang kedua ada menggambar lingkaran. Menggambar lingkaran secara proporsional adalah tantangan, tetapi ini sangat penting dalam desain grafis. Latihan ini membantu dalam menciptakan elemen-elemen yang melambangkan keutuhan dan kesinambungan. Yang ketiga, ada menggambar segitiga. Segitiga adalah bentuk yang dinamis dan dapat digunakan untuk menciptakan rasa gerakan dalam desain. Latih diri kita menggambar segitiga dengan berbagai sudut untuk mendapatkan kesan visual yang berbeda. Setelah kita menguasai menggambar garis dan bentuk dasar, langkah berikutnya adalah menggabungkannya dalam satu komposisi. Mulailah dengan menggambar kombinasi persegi dan lingkaran untuk menciptakan pola geometris yang menarik. Anda juga bisa bereksperimen dengan garis diagonal dan lengkung untuk menambahkan dimensi visual pada sketsa Anda. Setelah kita menguasai bentuk dasar, cobalah untuk menambahkan tekstur pada bentuk-bentuk tersebut. Gunakan teknik hatching atau garis sejajar atau cross hatching, garis bersilangan, untuk menciptakan ilusi bayangan dan tekstur pada objek. Teknik ini akan memberikan kedalaman dan volume pada gambar. Selanjutnya ada latihan sederhana. Buat beberapa persegi dengan ukuran berbeda di atas kertas. Kemudian gabungkan garis lengkung di sekitar persegi untuk menciptakan pola yang dinamis. Nah, selanjutnya gambar kombinasi bentuk dasar seperti segitiga yang tumpang tindih dengan lingkaran. Tambahkan garis tebal di sekitar beberapa sisi segitiga untuk menciptakan kesan dimensi. Nah, latihan menggambar objek nyata nih. Pilih objek sehari-hari yang sederhana ya, seperti cangkir atau buku atau meja ya, boleh. Dan cobalah untuk menggambarnya menggunakan garis dasar dan bentuk. Fokus pada bagaimana bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran dan persegi dapat membentuk objek yang kompleks. Jadi kesimpulannya latihan sketsa adalah cara yang efektif bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis dan meningkatkan pemahaman mereka tentang elemen-elemen dasar desain grafis. Dengan berlatih menggambar garis dan bentuk, mahasiswa dapat membangun dasar yang kuat untuk menciptakan desain yang lebih kompleks dan bermakna di masa mendatang. Melalui pemahaman mendalam tentang garis dan bentuk, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dasar dalam desain grafis yang kuat. Garis dalam berbagai bentuknya memiliki kekuatan untuk membimbing mata penonton, menciptakan struktur, serta menyampaikan gerak dan emosi. Bentuk-bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, dan segitiga juga memainkan peran penting dalam menciptakan komposisi visual yang menarik dan efektif. Oke, sekian dari Desain Digital mata kuliah 4 pertemuan 3 kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada grup WhatsApp kita atau komen aja di YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa kerjakan kuis dan penugasannya di website ya atau aplikasi juga bisa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.